Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau masak singkong Thailand nih. Udah disiapkan singkongnya. Ini udah dikupas ya teman-teman, tapi ini luarnya aja karena banyak tanah yang nempel. Tadi dikupas luarnya aja, kulitnya aja yang tipis. Ini udah dicuci bersih ya, kelihatan bening dan bersih. Sekarang kita dikupas dulu kulitnya, simpan dulu daun pandannya. Kulit yang tebalnya kita kupas, dibersihkan. Ini udah dicuci tadi ya. Karena ini banyak tanah, dibuang dulu kulit yang tipisnya, lalu dicuci, dibersihkan biar tidak kotor. Hari ini kita mau bikin cemilan singkong Thailand. Ini udah ada 4 hari ya teman-teman, jadi sedikit menghitam. Harusnya ini kemarin-kemarin sih si Imang yang jualannya paling 2 hari ibu, paling lambat. Kalau lebih dari 2 hari suka menghitam seperti itu katanya. Ini aku udah 4 harian kalau nggak salah. Jadi sedikit menghitam, tapi ini masih bagus, masih bisa dimakan. Tadi udah dicoba digoreng tapi masih empuk karena ini singkongnya bagus empuk nih teman-teman. Apalagi yang ini udah hitam, tapi nggak apa-apa lah, kita dipasak aja. Beres. Sekarang kita lanjut dipotong-potong. Kita dipotong dulu beberapa bagian ya, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Lalu dipotong kembali dan dipotong 4 lagi. Nih kelihatan ya, udah warnanya seperti ini. Beres, ambil lagi lalu dipotong-potong kembali. Ini harus memakai tenaga ya karena sedikit keras. Nih harus sambil ditekan. Tapi ini enak ya motongnya karena pisaunya tajam, jadi nggak kesusahan. Ini 2 kilo ya teman-teman, jadi lumayan banyak. Sebagian tadi digoreng ya sedikit, dicoba dulu, takutnya udah nggak bagus. Ternyata ini masih bagus, masih empuk. Nah, kita dibuang dulu yang hitamnya, lalu dipotong-potong kembali. Sebenarnya ini aku baru mau pertama kali ya bikin singkong Thailand. Mudah-mudahan hasilnya enak. Perasaan ini dari tadi banyak banget ya. Coba kita lihat, ada beberapa batang lagi. 1, 2, oh ternyata ini masih ada 3 ya. Udah segini lagi, lanjut dipotong-potong kembali. Ini 1 lagi ya, yang terakhir. Ini sedikit keras ya karena ini besar, jadi ini harus benar-benar pakai tenaganya. Dipotong-potong sesuai selera ya, boleh kecil boleh besar, yang penting nanti rasanya empuk. Alhamdulillah beres motong-motong, selesai. Lanjut siapkan panci, tambahkan air. Kita pakai air secukupnya aja ya, dikira-kira aja. Ini nggak tahu berapa gram, pokoknya dikira-kira aja, secukupnya. Ini sengaja ya airnya banyak karena singkongnya juga banyak. Jadi kita ini dipanaskan dulu ya airnya sampai mendidih, lalu ditutup. Nanti kalau udah mendidih baru dimasukkan singkongnya. Boleh ya mau dimasukin dalam keadaan dingin juga. Kalau aku maunya sampai mendidih dulu, udah mendidih baru dimasuk. Sekarang kita tutup dulu. Udah mendidih ya teman-teman, kita buka. Panas banget. Lalu masukkan singkong yang tadi udah dipotong-potong kecil. Panas karena ini dari tadi mendidihnya, jadi ini panas banget. Kita tuangkan semua biar cepat karena tadi pakai tangan panas juga ya, jadi ini harus sekaligus dimasukin. Tambahkan 3 helai daun pandan biar wangi. 1 lagi cukup. Tambahkan 200 gram gula pasir. Bagi teman-teman yang suka manis boleh ditambah ya gulanya. Kalau aku manisnya cukup segini aja. Tambahkan lagi sedikit gulanya, kita aduk biar tercampur. Tambahkan garam seperempat sendok teh buat penambah rasa aja. Lalu kita diaduk-aduk kembali. Sekarang kita tutup sampai mendidih. Udah mendidih ya, sekarang kita buka dulu untuk dilihat. Ini udah setengah matang ya. Jangan lupa tes rasa ya. Pas ini ya, rasanya manisnya segini cukup. Nih baru setengah matang. Sekarang kita ditutup kembali, benar-benar matang dan empuk. Nih teman-teman, sepertinya udah matang ya, udah empuk. Kita buka lagi. Udah harum. Dibulak-balik kembali, takut gosong. Ini udah mulai rapat ya bawahnya, tadi dibiarkan. Jadi ini harus tetap dibulak-balik karena ini udah matang juga. Bentar lagi kita angkat. Udah kelihatan, dipastikan ini empuk, udah matang. Matikan api. Lanjut kita bikin plak. Tambahkan 1 bungkus kara sampai bersih ya, jangan sampai ada yang tersisa. Tambahkan 1 sendok penuh tepung beras. Tambahkan setengah sendok tepung maizena. Lalu tambahkan garam sedikit aja, seperempat sendok teh ada ini ya, dikira-kira aja buat penambah rasa. Lalu tambahkan air 300 ml. Yang terakhir tambahkan 3 helai daun pandan untuk menambah wangi. Diaduk-aduk biar tercampur rata sampai mendidih dan mengental. Udah mengental ya teman-teman, harum banget. Kita tes rasa dulu ya. Pas ini rasanya enak, matikan api. Palanya udah jadi. Sekarang kita angkat. Ini empuk banget ya teman-teman, nggak pakai belah juga. Ini udah enak, barusan udah dicobain, enak banget. Pun itu sedikit ada yang menghitam tapi rasanya enak, empuk.
Nggak semua dipindahkan karena ini banyak, sebagian disimpan di panci. Nih teman-teman, muatnya segini ya. Sekarang kita tambahkan plak. Udah kelihatan ini pasti enak banget. Kita lumuri aja semua biar rasanya lebih enak. Taburkan biji wijen, lalu taburi keju yang sudah diserut halus. Ini sampai penuh ya kejunya biar lebih mantap rasanya. Lalu percantik dengan daun pandan. Nih biar lebih cantik ya dan indah. Hasilnya secantik ini. Sekarang kita coba yuk. Gimana ya rasanya, penasaran? Udah serasa di lidah. Kita coba. Enak banget teman-teman. Ini rasanya empuk, manis dan gurih. Kita coba lagi. Sekarang kita ambil kejunya. Ini enak banget teman-teman, dipastikan bakal nambah dan nambah lagi. Karena musimnya ini musim dingin, jadi enak banget bikin olahan singkong seperti ini. Sekarang kita hidangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.